Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belni Citra Dewi, NIM 64190400, kelas 64 4B25, Fakultas Ekonomi Bisnis dari Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini saya akan membahas tentang budget perubahan aktiva tetap dan budget kas. Budget perubahan aktiva tetap atau capital addition budget ialah budget yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang perubahan aktiva tetap dari waktu ke waktu selama periode tertentu yang akan datang. Adapun perubahan aktiva tetap tersebut antara lain meliputi: pertama, pembelian aktiva tetap baru, seperti misalnya pembelian mesin untuk menambah mesin-mesin lama yang sudah ada, membeli gedung baru untuk menambah gedung lama yang sudah ada, dan sebagainya. Kedua, pembuatan aktiva tetap baru, seperti misalnya membangun sendiri gedung baru untuk menambah gedung lama yang sudah ada, dan sebagainya. Ketiga, penambahan aktiva tetap yang lama dengan aktiva tetap yang baru atau dengan komponen-komponen aktiva tetap yang baru, di mana tambahan aktiva tetap atau komponen yang baru tersebut menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan aktiva tetap lama yang bersangkutan atau addition. 4. Perbaikan berat atau betterment aktiva tetap lama yang sudah ada agar dapat berfungsi kembali dengan baik. Kelima, penjualan aktiva tetap yang lama yang mungkin disebabkan karena sudah habis umur ekonomisnya atau karena perusahaan merana kelebihan kapasitas dan sebagainya. Keenam, penurunan nilai aktiva tetap dalam bentuk depresiasi atau depreciation. Selanjutnya ada kegunaan budget perubahan aktiva tetap. Secara umum, semua budget termasuk budget perubahan aktiva tetap mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat mengkoordinasi kerja, serta sebagai alat pengawasan kerja yang membantu memanajemen dalam memimpin jalannya perusahaan. Secara khusus, budget perubahan aktiva tetap adalah sebagai dasar untuk penyusunan budget kas karena perubahan aktiva tetap tersebut akan mempengaruhi kas. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan budget perubahan aktiva tetap, agar suatu budget dapat berfungsi dengan baik, maka taksiran-taksiran yang termuat di dalamnya harus cukup akurat, sehingga tidak jauh berbeda dengan realisasinya nanti. Adapun faktor-faktor yang harus diperhatikan di dalam menyusun budget perubahan aktiva tetap antara lain: 1. Budget yang diproduksikan, khususnya tentang jenis, kualitas, dan jumlah kuantitas barang yang akan diproduksikan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Kedua, aktiva tetap lama yang sudah ada. Semakin baik kondisi aktiva tetap lama yang sudah ada, akan cenderung untuk tidak mengadakan perubahan aktiva tetap. Ketiga, tersedianya modal yang dimiliki perusahaan. Modal yang cukup tersedia akan memungkinkan perusahaan untuk mengadakan penambahan aktiva tetap. Keempat, perkembangan teknologi, terutama yang berhubungan dengan mesin-mesin dan peralatan produksi. Kelima, umur ekonomis aktiva tetap lama yang sudah ada. Semakin pendek umur ekonomis aktiva tetap yang dimiliki perusahaan, akan semakin cepat perusahaan mengadakan penggantian aktiva tetapnya. Metode depresiasi yang dipakai oleh perusahaan. Selanjutnya, bentuk budget perubahan aktiva tetap. Budget perubahan aktiva tetap sebagai salah satu pendukung neraca atau balance sheet supporting budget harus cukup sistematis dan terperinci sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman kerja, alat pengkoordinasian kerja, dan alat evaluasi kerja. Selanjutnya kita akan membahas tentang budget kas. Budget kas ialah budget yang merencanakan secara lebih terperinci tentang jumlah kas beserta perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang, baik perubahan yang berupa penerimaan kas maupun perubahan yang berupa pengeluaran kas. Kegunaan budget kas secara umum:
Semua budget, termasuk budget kas, mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam memimpin jalannya perusahaan, sebagai pedoman kerja, sebagai alat pengkoordinasian kerja, dan sebagai alat. Secara khusus, budget kas berguna sebagai dasar penyusunan master balance sheet, budget atau budget induk neraca. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan budget kas. Pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan kas. 1. Budget penjualan. Khususnya rencana tentang jenis, kualitas, dan jumlah kuantitas barang yang akan dijual dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Semakin besar jumlah penjualan tunai, maka semakin memperbesar penerimaan kas. Sebaliknya, semakin kecil jumlah penjualan secara tunai, maka semakin kecil pula penerimaan kas. Kedua, keadaan persaingan di pasar. Persaingan yang lebih keras akan memaksa perusahaan untuk lebih banyak melakukan transaksi-transaksi penjualan secara kredit, sehingga memperkecil transaksi penjualan secara tunai. Akibatnya akan memperkecil pula penerimaan kas. Ketiga, posisi perusahaan dalam persaingan. Bila mana posisi perusahaan cukup kuat, maka perusahaan lebih dapat memaksa penjualan secara tunai, sehingga akan memperbesar penerimaan kas. Sebaliknya, posisi perusahaan yang lemah dalam persaingan kurang memungkinkan untuk memaksakan penjualan secara tunai, sehingga akan memperkecil penerimaan kas. Keempat, syarat pembayaran (term of payment) yang ditawarkan oleh perusahaan. Bila mana potongan penjualan atau diskon yang ditawarkan cukup menarik para calon pembeli, maka akan mendorong mereka untuk melakukan pembelian secara tunai, sehingga akan memperbesar penerimaan kas. Sebaliknya, bila mana potongan penjualan atau diskon yang ditawarkan kurang menarik para calon pembeli, maka akan mendorong mereka untuk melakukan pembelian secara kredit, sehingga akan memperkecil penerimaan kas. Selanjutnya, kebijakan perusahaan dalam penagihan piutang. Penagihan piutang yang lebih aktif akan mempercepat penerimaan kas, sedangkan sebaliknya, penagihan piutang yang kurang aktif akan memperlambat penerimaan kas. Keenam, budget perubahan aktiva tetap. Khususnya, rencana tentang pengurangan atau penjualan aktiva tetap. Bila mana selama periode yang akan datang perusahaan merencanakan akan melanjutkan penjualan aktiva tetap, maka akan memperbesar penerimaan kas. Sebaliknya, bila mana selama periode yang akan datang perusahaan tidak merencanakan akan melakukan penjualan aktiva tetap, maka akan memperkecil penerimaan kas. Ketujuh, rencana-rencana perusahaan tentang penerimaan kas dari sumber lain-lain atau non-operating. Seperti misalnya penghasilan bunga, penghasilan sewa, penghasilan dividen, dan sebagainya. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran kas. Pertama, ada budget pembelian bahan mentah, khususnya rencana tentang jenis, kualitas, dan jumlah atau kuantitas bahan mentah yang akan dibeli dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Semakin besar jumlah pembelian bahan mentah, akan cenderung semakin besar pula transaksi pembelian secara tunai yang akan dilakukan, sehingga akan memperbesar pengeluaran kas. Sebaliknya, semakin kecil jumlah pembelian, akan cenderung semakin kecil pula pembelian secara tunai yang akan dilakukan, sehingga akan memperkecil pengeluaran kas. Kedua, keadaan persaingan para supplier bahan mentah di pasar. Persaingan yang lebih keras akan memaksa para supplier melakukan transaksi-transaksi penjualan secara kredit, sehingga memperkecil transaksi pembelian tunai bahan mentah oleh perusahaan. Akibatnya, akan memperkecil pengeluaran kas. Sebaliknya, persaingan yang lebih lunak
akan memungkinkan supplier memperkecil transaksi-transaksi penjualan secara kredit, sehingga lebih memperbesar transaksi pembelian tunai bahan mentah oleh perusahaan. Akibatnya akan memperbesar pengeluaran kas. Ketiga, posisi perusahaan terhadap pihak supplier bahan mentah. Bila mana posisi perusahaan cukup kuat, maka perusahaan lebih dapat memaksa pembelian bahan mentah secara kredit sehingga akan memperkecil pengeluaran kas. Sebaliknya, posisi perusahaan yang lemah kurang memungkinkan untuk memaksa pembelian secara kredit, sehingga lebih banyak dilakukan transaksi pembelian bahan mentah secara tunai. Akibatnya akan memperbesar pengeluaran kas. Keempat, syarat pembayaran (term on payment) yang ditawarkan oleh supplier bahan mentah. Bila mana potongan pembelian atau diskon yang ditawarkan supplier cukup menarik perusahaan, maka akan mendorong perusahaan untuk melakukan pembelian tunai, sehingga akan memperbesar pengeluaran kas. Sebaliknya, bila mana potongan pembelian atau diskon yang ditawarkan supplier kurang menarik perusahaan, maka akan mendorong perusahaan untuk melakukan pembelian secara kredit, sehingga akan memperkecil pengeluaran kas. Kelima, budget upah tenaga kerja langsung. Semakin besar upah tenaga kerja langsung yang akan dibayar, akan semakin besar pula pengeluaran kas yang akan dilakukan. Sebaliknya, semakin kecil upah tenaga kerja langsung, akan semakin kecil pula pengeluaran kas yang akan dilakukan. Keenam, budget biaya pabrik tidak langsung. Semakin besar biaya pabrik tidak langsung yang harus dibayar, akan semakin besar pula pengeluaran kas yang akan dilakukan. Sebaliknya, semakin kecil biaya pabrik tidak langsung, akan semakin kecil pula pengeluaran kas yang dilakukan. Selanjutnya, budget biaya administrasi. Dan semakin biaya besar administrasi yang harus dibayar, akan semakin besar pula pengeluaran kas yang akan dilakukan. Sebaliknya, semakin kecil biaya administrasi yang harus dibayar, akan semakin kecil pula pengeluaran kas yang akan dilakukan. Selanjutnya, budget perusahaan aktiva tetap. Khususnya rencana tentang penambahan aktiva tetap. Bila mana perusahaan merencanakan akan melakukan penambahan aktiva tetap, maka akan memperbesar pengeluaran kas. Sedangkan perusahaan tidak merencanakan akan melakukan penambahan aktiva tetap, maka akan memperkecil pengeluaran kas. Rencana-rencana perusahaan tentang pengeluaran kas untuk keperluan lain-lain atau non-operatif. Seperti misalnya untuk biaya bunga, biaya sewa, dan sebagainya. Selanjutnya ada bentuk budget kas. Sebagaimana halnya dengan budget-budget yang lain, bagi budget kas ini juga tidak tersedia sesuatu bentuk standar yang harus dipergunakan. Ini berarti bahwa masing-masing perusahaan mempunyai kebebasan untuk menentukan bentuk serta formatnya sesuai dengan keadaan perusahaan masing-masing. Oleh karena budget kas mencakup dua sektor, yaitu sektor penerimaan kas dan sektor pengeluaran kas. Maka sebelum disusun budget kas, terlebih dahulu perlu disusun schedule tentang penerimaan kas dan schedule tentang pengeluaran kas. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.